Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Budi selaku pengampu dosen teori akuntansi dan audiens dimanapun berada. Di sini kami akan membahas materi mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, dengan anggota kami Isna Hasnuti 395, Ahmad Fauzan 446, Kaisa Malinda 145, Alia Nurfeni 184, dan Naufal Zaki 195. Selanjutnya, memasuki ke bagian klasifikasi dan konflik kepentingan. Selanjutnya, jadi bab ini itu dilatar belakangi dengan beberapa pendapat ahli, salah satunya pada tahun 1960, pendapatnya itu membangun sebuah sistem teoritis untuk fungsi jasa adalah dengan menetapkan tujuan fungsi tersebut, dan pendapat lainnya yaitu teori akuntansi keuangan tidak mempunyai substansi yang besar terhadap praktik. Selanjutnya, nah, penetapannya ini sudah dilakukan beberapa negara seperti Amerika, Inggris, dan Kanada. Selanjutnya, masuk ke bagian klasifikasi dan konfliknya. Jadi, penetapan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang ada dalam pasar informasi. Nah, tiga kelompok yang berinteraksi dalam melakukan keuangan itu ada tiga. Yang pertama perusahaan, kemudian yang kedua pemakai, dan profesi akuntansi. Yang pertama bahas mengenai peran perusahaan terlebih dahulu sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab atas laporan keuangan dan menyediakan informasi akuntansi. Selanjutnya, yang kedua, pemakai yang banyak sekali, namun ini empat yang utama, yaitu pemegang saham, analis keuangan, kreditor, dan agen pemerintah. Kemudian yang berprofesi akuntansi itu untuk mengaruhi informasi yang tercantum pada laporan keuangan. Nah, seperti akuntan bertindak sebagai auditor untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Selanjutnya, nah berikut ini diagram Venn yang membantu mengilustrasikan klasifikasi dan konflik kepentingan yang saling bersinggungan. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu tujuan khusus dan umum laporan keuangan menurut Accounting Principle Board APB nomor 4. Tujuan khusus laporan keuangan yaitu untuk menyajikan secara wajar dan atas posisi keuangan, kinerja hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Selanjutnya ini yaitu tujuan umum laporan keuangan, ini ada 5. Yang pertama, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban suatu perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber dan penghasilan sebagai akibat aktivitas perusahaan yang diarahkan pada pencapaian laba. Yang ketiga, menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat untuk menaksir penghasilan yang potensial dari perusahaan. Yang keempat, menyediakan informasi lain yang diperlukan mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi serta perubahan kewajiban. Yang kelima, mengungkapkan informasi lain yang relevan bagi kebutuhan para. Nah, ini merupakan tujuan kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Dua, dapat dimengerti. Tiga, dapat diuji. Keempat, netral. Lima, tepat waktu. Enam, dapat dibandingkan. Dan tujuh, memenuhi kelengkapan laporan keuangan. Lalu selanjutnya, yaitu tentang kerangka konseptual. Yang pertama, sifat kerangka kerja konseptual ada petunjuk FASB dalam menetapkan standar akuntansi, serta menyediakan kerangka acuan untuk menyelesaikan pertanyaan, serta menentukan batasan pertimbangan dan penyusunan laporan keuangan. Next. Lalu terdapat isu-isu kerangka konseptual. Yang pertama, isu tentang pandangan earning manakah yang seharusnya diadopsi. Yang pertama ada 3 pandangan terkait dengan pengukuran earnings. Yang pertama terdapat pandangan aset atau utang, pandangan revenue atau expense, dan juga pandangan non-artikulasi, di mana
Pandangan non-artikulasi ini memiliki dua tahap, yaitu pengakuan revenue serta pengakuan expense. Next. Lalu untuk isu ini dapat memilih beberapa pilihan berikut, yaitu dapat menyaring aturan-aturan akuntansi dan menyaring aturan-aturansi untuk memperbaiki hubungan antara nilai buku serta nilai ekuitas, serta meneruskan praktek yang sudah berjalan. Jadi selanjutnya tentang definisi, di mana aset ini ada 3 pandangan definisi. Yang pertama dari pandangan aset atau utang, aset adalah sumber daya ekonomi perusahaan dan mempresentasikan manfaat di masa mendatang. Next. Lalu pandangan revenue dan pandangan lainnya. Pandangan revenue ini aset tidak hanya meliputi aset yang didefinisi oleh pandangan aset atau utang, tetapi semua item yang tidak mempresentasikan sumber daya ekonomi. Lalu ada pandangan ketiga, yaitu aset muncul dari persepsi neraca tidak hanya sebagai laporan posisi keuangan. Next. Lalu definisi yang seharusnya memiliki karakteristik tersebut yaitu yang pertama, aset mempresentasikan sumber daya ekonomi dan tidak meliputi beban tanggungan. Yang kedua, aset mempresentasikan aliran kas potensial perusahaan dan seterusnya. Next. Lalu definisi dari utang. Ada 3 pandangan. Yang pertama, menurut pandangan aset atau utang. Utang adalah kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya ekonomi ke pihak lain di masa depan. Lalu, pandangan revenue atau expense, utang tidak hanya meliputi utang yang didefinisi oleh pandangan aset atau utang, tapi juga kredit tangguhan. Lalu yang pandangan ketiga adalah utang muncul dari persepsi neraca sebagai laporan sumber dan juga komposisi modal perusahaan. Next. Lalu definisi utang adalah pengorbanan sumber daya ekonomi di masa mendatang, mempresentasikan kewajiban tertentu perusahaan dan juga dibatasi pada utang legal. Selanjutnya, lalu ada earnings, di mana menurut pandangan aset atau utang, earnings adalah peningkatan aset bersih perusahaan kecuali perubahan modal, dan juga dari pandangan revenue atau expense, earnings adalah hasil dari proses penandingan revenue dan juga expense, seperti gain dan loss. Berikut komponen dari earnings, yaitu ada revenue, expense, gain, dan loss. Next. Lalu isu tentang pemeliharaan modal atau cost recovery, manakah yang seharusnya digunakan? Dari konsep pemeliharaan modal memungkinkan kita membuat perbedaan antara return on capital dan return of capital. Lalu ada 2 konsep pemeliharaan, yaitu konsep modal keuangan serta konsep modal fisik. Selanjutnya. Lalu isu terakhir yaitu tentang metode pengukuran manakah yang seharusnya diadopsi. Terkait dengan atribut yang akan diukur dapat memilih 5 pilihan, yaitu metode cost historis, cost sekarang, nilai keluaran jual sekarang, nilai keluaran atau jual harapan, dan juga nilai sekarang dari aliran kas harapan. Lalu terdapat perkembangan kerangka konseptual, terdapat 4 level. Yang pertama bertujuan mengidentifikasi maksud dan sasaran akuntansi. Lalu yang level kedua, fundamental, meliputi karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan juga definisi elemen laporan keuangan. Next. Lalu pada level ketiga adalah petunjuk operasional yang digunakan akuntan dalam menetapkan standar akuntansi. Dan level terakhir yaitu level keempat adanya mekanisme penyajian yang digunakan akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi. Berikut adalah laporan-laporan lainnya dalam pelaporan keuangan. Next. Laporan pertama atau corporate report, yaitu laporan yang disusun oleh perusahaan untuk memberikan informasi keuangan dan keuangan kepada pemangku kepentingan. Laporan ini bertujuan untuk menunjukkan nilai yang dijalankan perusahaan, dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan manusia. Next. Berikut adalah isi dari corporate report. Yang pertama adalah laporan keuangan, laporan manajemen strategi perusahaan, corporate governance report, laporan kinerja dan risiko, dan yang terakhir sustainability report. Next. Berikut adalah manfaat
adanya corporate bagi suatu perusahaan, yaitu membantu perusahaan menunjukkan kemampuannya, peluangnya, dan kemampuan manajemennya dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Dan untuk ciri-ciri report yang baik yaitu memiliki desain yang menarik dan fungsional sehingga memudahkan pembaca menavigasi dan mengingat pentingnya laporan. Next. Yang kedua adalah STEM report. STEM report dapat diartikan sebagai laporan yang telah divalidasi atau disahkan oleh otoritas tertentu, biasanya dengan cap atau tanda resmi sebagai bukti keabsahan. Next. STEM report merupakan istilah yang merujuk pada laporan yang telah memperoleh validasi resmi dari otoritas terkait, baik dalam lingkup akuntansi, perpajakan, maupun administrasi perusahaan. Validasi ini seringkali diwujudkan dalam bentuk cap, tanda tangan, atau stempel yang resmi, menunjukkan bahwa laporan tersebut telah diperiksa, disetujui, dan dianggap sah untuk digunakan dalam berbagai kepentingan, baik internal maupun eksternal. Next. Selanjutnya ada taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Next. Taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi mencerminkan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dan bermanfaat bagi pengguna. Next. Oh ya, karakteristik yang pertama adalah karakteristik kualitatif utama. Terdapat dua karakteristik fundamental yang menentukan kualitas laporan keuangan, yaitu relevansi dan representasi yang jujur. Relevansi berarti informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Ya, dan selanjutnya ada representasi yang jujur berarti bahwa informasi yang disajikan harus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, tidak menyesatkan, serta bersifat lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Next. Yang kedua ada karakteristik kualitatif pendukung. Selain karakteristik utama, terdapat beberapa karakteristik tambahan yang dapat meningkatkan kegunaan informasi akuntansi, yaitu ada comparability atau dapat dibandingkan. Lalu selain itu ada dapat diverifikasi atau variability, timelines atau tepat waktu, dan yang terakhir dapat dipahami atau understandability. Next. Yang terakhir adalah kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan harus memenuhi berbagai karakteristik di atas, terdapat beberapa kendala dalam penyusunannya. Salah satu kendalanya adalah biaya versus manfaat atau cost versus benefit. Di mana penyusunan laporan keuangan memerlukan sumber daya baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun biaya. Karena itu manfaat dari penyajian informasi harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyusunnya. Selain itu, konsep materialitas juga menjadi faktor penting di mana tidak semua informasi perlu disajikan secara rinci dalam laporan keuangan, tapi hanya informasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat presentasi. Slide. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.